Alasan Lorenzo tak mau balapan MotoGP. Pembalap penguji Yamaha, Jorge Lorenzo, beberkan alasan dirinya tidak ingin membalap lagi di MotoGP. Jorge Lorenzo menanggapi seorang penggemar di Twitter dengan jelas menjelaskan alasan mengapa dia tak menarik kembali keputusannya untuk pensiun dari balapan. Keputusan tersebut diambil tahun lalu pada akhir musim bencana bersama Honda, dan lebih suka mempertahankan perannya saat ini sebagai pembalap penguji di Yamaha. Saya tidak membalap karena tidak mau lagi, bukan karena tidak bisa. Sebagai test rider, saya merasa senang dan puas mereka menjaga saya dan saya memiliki banyak waktu luang. Apalagi yang bisa saya harapkan dari kehidupan, kata Lorenzo. Di balik perkataan Jorge tentang keputusannya yang meyakinkan untuk tidak kembali ke MotoGP ada latar belakang negosiasi yang sebenarnya dia lakukan dengan Ducati selama musim panas, yang kemudian berakhir tanpa apa-apa, tetapi ternyata menyembunyikan keinginan meski tidak terlalu terselubung. Negosiasi dengan pabrikan asal Borjo Panigale mungkin terputus di saat yang salah. Bukan kebetulan Yamaha benar-benar kesal dengan godaannya dengan Ducati. Oleh karena itu, Yamaha semakin menyudutkan pembalap pengujinya dengan tidak menggunakan untuk tes apapun selama musim ini. Lorenzo akan memiliki kesempatan untuk kembali ke pabrikan M1 segera. Tepatnya pada tanggal 7 dan 8 Oktober, dia akan bersama penguji lainnya, yaitu Michel Pirro dari Ducati dan Dani Pedrosa dari KTM di trek Portimao, Portugal. Aksi Joan Mir luar biasa. Manajer tim Suzuki X-Star, David Brivio, memberikan komentar soal performa Joan Mir di MotoGP musim 2020 seri Emilia-Romagna. Brivio mengaku benar-benar berhasil dibuat terkesan dengan performa Mir dalam balapan tersebut. Sebagaimana diketahui, Joan Mir memang berhasil menunjukkan performa luar biasa ketika menjalani balapan di MotoGP Emilia-Romagna. Start dari posisi ke-11, Mir berhasil menampilkan aksi yang luar biasa sejak lap pertama balapan di sirkuit Misano tersebut. Satu persatu, pembalap berhasil dilewati Mir hingga akhirnya berada di posisi kelima ketika balapan menyisakan 7 lap lagi. Aksi paling mengesankan yang berhasil diperlihatkan Mir di MotoGP Emilia-Romagna 2020 hadir ketika balapan memasuki 3 lap terakhir. Pada saat itu, Joan Mir berhasil melewati Pol Espargaro dan Fabio Quartararo secara bersamaan. Aksi pembalap berusia 23 tahun tersebut memang sangat mengejutkan, mengingat Pol Espargaro dan Fabio Quartararo sendiri memang tengah bertarung sengit. Mir pun berhasil mengamankan posisinya sebagai runner-up balapan di MotoGP Emilia-Romagna 2020 hingga bendera finish berkibar. Keberhasilan Mir meraih podium kedua di MotoGP Emilia-Romagna 2020 mendapatkan banyak pujian dari pengamat. Salah satu sosok yang berhasil dibuat terkesan dengan penampilan Mir di MotoGP Emilia-Romagna 2020 adalah Brivio. Bahkan, Brivio sendiri tak segan untuk melemparkan kata-kata sanjungan kepada pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut. Aksi yang luar biasa. Sekali lagi, dia melakukan pekerjaan dengan baik. Anda dapat melihat bahwa dia memulai balapan dengan berada jauh di belakang. Akan tetapi, dia tetap menundukkan kepalanya dan terus berjuang sepanjang balapan. Dan dia dihargai atas usahanya dengan podium ini. Saya merasa bahwa apa yang ia dapatkan dalam balapan kali ini benar-benar sangat layak. Dia juga berhasil melakukan beberapa overtake yang fantastis untuk mendapatkan tempat kedua ini dan kami benar-benar merasa ikut senang untuknya, kata David Brivio. Dengan hasil positif di MotoGP Emilia-Romagna 2020, Joan Mir pun berhasil mengulangi catatan manisnya seperti pada balapan sebelumnya. Pada balapan di MotoGP San Marino 2020, Mir juga berhasil meraih podium dengan finish di posisi ketiga. Selain itu, Mir juga berhasil menempatkan dirinya dalam daftar kandidat peraih gelar juara dunia MotoGP 2020. Pasalnya, Mir yang kini menempati posisi keempat hanya terpaut 4 poin saja dari Andrea Dovizioso yang tengah memimpin klasemen sementara MotoGP. Morbidelli benci Quartararo hanya saat balapan. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, mengungkapkan bahwa dia memiliki rivalitas tinggi dengan rekan setimnya Fabio Quartararo.
Franco Morbidelli bahkan tak sungkan mengatakan bahwa dia mempunyai kebencian terhadap Fabio Quartararo. Namun, rasa benci itu hanya diberlakukan Morbidelli kepada Quartararo saat mereka sedang menjalani balapan. Pada balapan MotoGP Emilia-Romagna 2020 yang berlangsung di sirkuit Misano akhir pekan lalu, pembalap asal Italia itu finish di urutan ke-9. Morbidelli mengaku mengalami kesulitan karena kondisinya kurang fit, ditambah lagi terlibat insiden minor dengan pembalap Aprilia Gresini Alex Espargaro. Saya tidak bersenang-senang pada akhir pekan lalu. Saya merasa tidak enak dalam seminggu kemarin. Kami sebenarnya bisa mendapatkan balapan yang bagus, tetapi Alex Espargaro melakukan kesalahan dan menyenggol motor saya. Akibatnya, saya kehilangan segalanya. Meski begitu, saya bisa kembali ke trek, finish ke-9, dan saya cukup senang, kata Franco Morbidelli. Dengan hasil tersebut, Franco Morbidelli pun gagal melanjutkan tren kemenangannya di sirkuit Misano. Pada balapan MotoGP San Marino 2020 yang juga berlangsung di sana, pembalap Italia yang akrab disapa Frankie sukses menjadi juara. Sementara itu, Fabio Quartararo yang meraih hasil kurang bagus pada MotoGP San Marino 2020 berhasil memperbaiki pencapaiannya. Pada MotoGP Emilia-Romagna 2020, Quartararo finish di posisi keempat. Meski sempat mengalami kesulitan saat balapan, Quartararo tetap memberikan pujian atas penampilan Franco Morbidelli. Merespon hal ini, Morbidelli kembali membeberkan bahwa Quartararo adalah seorang rekan meski di atas lintasan balap menjadi musuh. Fabio Quartararo adalah laki-laki dan pembalap yang sangat baik. Kebencian saya kepadanya hanya saat balapan. Fakta, dia mengakui kekuatan lawan membuatnya menjadi orang yang terhormat, tutup Morbidelli. Repsol Honda dan Marc Marquez lakukan pertemuan. Pihak Repsol Honda dikabarkan telah menjenguk Marc Marquez di tempat tinggal sang pembalap tersebut yang berada di Cervera, Spanyol. Kabar kedatangan pihak Honda itu pun pertama kali dilaporkan oleh pihak mereka sendiri pada Senin 21 September 2020. Melalui Twitter resmi mereka, Honda membagikan sebuah foto Marquez yang sedang asik bermain dengan anjing peliharaannya. Tak lupa, dalam caption tersebut bertuliskan, "Senang bisa bertemu Anda kembali." Bagi sebuah tim, menemui pembalapnya mungkin adalah hal yang wajar. Apalagi Honda dalam hal ini menjenguk Marquez yang saat ini sedang berjuang memulihkan diri dari cedera yang menimpanya pada awal MotoGP. Akan tetapi, pertemuan itu terasa berbeda sebab pihak Honda mengatakan ada hal yang dibicarakan dari pertemuan antara mereka dengan Marquez. Pihak Honda sampai saat ini masih merahasiakan apa saja yang dibahas dari pertemuan antara pihak mereka dengan Marquez. Mereka justru memancing para pecinta MotoGP untuk menebak-nebak kira-kira mereka membahas apa di pertemuan tersebut. Beruntungnya, Honda akan memberitahu apa saja sebenarnya yang sudah dibahas antara pihak mereka dengan Marquez. Namun, semuanya masih perlu menunggu lagi untuk mengetahui perbincangan mereka. Kami akan memberitahukan Anda segalanya mengenai apa yang kami bicarakan secepat mungkin, tulis pernyataan Honda. Entah apa yang sebenarnya dibahas antara Honda dan Marquez, namun banyak pihak yang berharap pertemuan itu membahas mengenai comebacknya The Baby Alien di balapan MotoGP 2020. Seperti yang diketahui, Marquez sampai saat ini masih berjuang keras untuk sembuh dari cedera patah lengan kanan yang dideritanya. Cedera ini mendera Marquez usai terjatuh dalam balapan seri perdana yang bertajuk MotoGP Spanyol 2020. Marquez bahkan harus menjalani operasi kedua sehingga proses penyembuhannya lebih lama dari prediksi awal. Sejauh ini, Marquez telah absen di 7 seri beruntun MotoGP 2020. Ia diperkirakan baru bisa kembali balapan pada Oktober 2020. Rossi setahun di Petronas, lalu buat tim sendiri di MotoGP. Ada dua berita mengejutkan dari Valentino Rossi. Pertama, ia akan segera diresmikan sebagai pembalap baru Petronas Yamaha SRT. Kedua, ia dikabarkan akan membangun tim sendiri di MotoGP. Rossi sudah melakukan sejumlah pertemuan intensif sejak pekan lalu dengan Razlan Rajali dan Lin Jarvis di markas PR46 yang terletak di Tavullia, Italia.
Hal ini untuk membahas kepindahannya ke tim satelit Yamaha tersebut. Peresmian akan dilakukan pada hari Kamis lusa di Barcelona, di mana setelahnya akan ada persiapan menyambut MotoGP Catalunya yang digelar pada 25-27 September. Rencananya, Rossi akan dikontrak selama setahun, yakni hanya untuk balapan MotoGP 2021. Ia akan membawa 3 orang krunya untuk bergabung dengan tim asal Malaysia tersebut. Bukan tanpa alasan, Rossi hanya dikontrak setahun oleh Petronas Yamaha. Hal itu dikarenakan ia berencana memiliki tim sendiri di MotoGP 2022. Sebelumnya, tim milik Rossi, Sky Racing Team VR46, sudah tampil di Moto2 dan Moto3. Dengan adanya reorganisasi MotoGP 2022, hal itu membuka kesempatan untuk tim baru masuk ke sana, termasuk Sky Racing Team VR46. Kabarnya, Rossi akan menempatkan adiknya, Luca Marini, sebagai salah satu pembalapnya. Belum diketahui apakah Rossi juga akan membalap di tim miliknya atau tidak. Mengenai kabar soal timnya masuk ke MotoGP, Rossi sudah membicarakannya pekan lalu. Namun, ia mengaku harus mempelajarinya terlebih dahulu. Untuk kami, masuk ke MotoGP di 2021 rasanya tidak. Tapi di 2022, MotoGP akan melakukan banyak perubahan, jadi kami harus memahaminya. Saat ini, kami bahagia bisa tampil di Moto3 dan Moto2 karena disitulah dimensi kami saat ini. Untuk ke MotoGP, kami harus melakukan langkah lebih lanjut, itu tidak mudah, kata Valentino Rossi. Ada banyak rumor terkait pabrikan mana yang akan menyokong motor timnya andai masuk ke MotoGP. Yamaha tentu dikaitkan dengan hal ini. Namun, Suzuki yang dimanajeri oleh teman Rossi, David Brivio juga difavoritkan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.